Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukminin dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, semester 3, kelas A, dengan NIM 50700121003. Pada kesempatan kali ini, di tugas mata kuliah Manajemen Public Relation, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah pengertian manajemen public relation. Yang kedua adalah sejarah manajemen public relation. Dan yang ketiga adalah metode manajemen public relation. Kira-kira apa sih manajemen public relation itu? Jadi teman-teman, manajemen public relation itu sebenarnya terdiri dari 3 suku kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula, namun saling keterkaitan. Manajemen sendiri berasal dari kata manage atau bahasa Latinnya adalah manus, yang berarti memimpin, menangani, mengatur, atau bahkan membimbing. Menurut George Etteri, manajemen sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian, public merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu publik, yang secara sosiologi memiliki makna bahwa publik adalah sejumlah orang yang mempunyai keinginan yang sama, dasar yang sama, serta kehendak untuk memecahkan masalah sosiologi secara bersama-sama. Relation tanpa S diterjemahkan sebagai hubungan, dan kata relations yang menggunakan S menunjukkan sifat jamak sehingga dapat diartikan bahwa relations adalah hubungan-hubungan. Dari 3 uraian definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen public relations atau manajemen PR merupakan penerapan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam kegiatan public relations. Praktisi PR akan sangat membutuhkan fungsi-fungsi tersebut dalam membuat suatu konsep dan mengimplementasikannya yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, mengelola PR berarti kita sedang melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi ataupun perusahaan. Setelah mengetahui pengertiannya atau definisinya, sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangannya. Kira-kira kenapa ya manajemen public relation itu bisa ada dan bahkan berkembang sampai saat ini? Ternyata munculnya istilah manajemen public relations bermula ketika krisis besar terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1906 yang ditandai pada industri pertambangan batu bara. Saat itu terjadi pemogokan besar-besaran pada industri tersebut, dan yang terjadi adalah kelumpuhan total pada industri batubara tersebut.
Nah, perkembangannya sendiri bisa dilihat dari komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang sejak dahulu kala hingga saat ini. Dari situs yang ditemukan oleh para arkeologi di Irak pada abad ke-18, bahwa usaha melakukan hal ini sudah ada pada masa Yunani di abad pertengahan masa kejayaan Romawi. Seiring berjalannya waktu, maka PR mengalami perkembangan di dunia. Pada abad ke-19, PR di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri, didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1865 hingga 1900, publik masih dianggap bodoh dalam hal public relations. Nah, kemudian pada tahun 1900 hingga 1918, publik sudah mulai diberi informasi dan dilayani. Tahun 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui. Tahun 1968 di Belanda mengalami perkembangan pesat. Tahun 1968 sampai 1978, publik telah dikembangkan di berbagai bidang pendekatan, tidak hanya satu aspek saja. Pada tahun 1979 sampai 1990, internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Pada tahun 1990 hingga saat ini, perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan perilaku secara internasional sehingga membangun kerjasama secara lokal, nasional, dan internasional. Sekarang kita akan membahas model PR. Menurut James dan Todd, model PR terbagi menjadi 4. Yang pertama, model publisitas atau agen pers, di mana ini menggunakan manipulasi dan persuasi agar organisasi dan umumnya praktisi PR berperan sebagai jurnalis internal. Model yang kedua yaitu model informasi publik, menggunakan press release dan cara-cara lain yang bersifat teknik komunikasi satu arah untuk mendistribusikan informasi tentang organisasi. Model yang ketiga yaitu asimetris dua arah, menggunakan persuasi dan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak agar memiliki pesan yang sama dengan organisasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah model simetris dua arah, menggunakan komunikasi untuk bernegosiasi dengan publik, memecahkan masalah untuk mempromosikan pengertian bersama dan rasa hormat antara organisasi dengan karyawan atau klien. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian, sejarah, dan model manajemen public relations. Semoga dari penjelasan tersebut bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.